Halo, selamat pagi. Apa Wah, ada sudah banyak ada Zia, kata Grace? sudah ada Faza, sudah ada Rehan, Bilal, dan satu lagi sudah ada siapa ini ya? Boleh teman-teman jika belum diubah menjadi nama panggilan, bisa diubah jadi nama panggilan dulu ya. Dan teman-teman kalau belum dinyalakan kameranya atau belum tampil ke dalam kamera bisa masuk dulu ya. Sehingga nanti Missnya bisa lihat nih teman-teman hari ini kabarnya bagaimana, lalu ekspresinya seperti apa. Karena biasanya kalau dari kamera tuh terlihat nih teman-teman ekspresinya teman-teman ya. Oke, wah ini dia Faza. Hai Faza. Ada Bilal juga. Ada Rehan. Oke, Mal ternyata tadi ya. Oke, Mal ternyata. Halo Kemal. Oh, ada Rehan juga. Halo Rehan. Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Belum. Belum. Kalau Fajar. Avatar. Kalau Zia sama Bilal sudah sarapan Belum belum? Avatar. Avatar. Sudah sarapan? Zia dan Bilal? Oh, Avatar. Zia sudah. Kalau Bilal sudah sarapan? Avatar. Mama, Oke. Avatar. Yang sudah Belum, sarapan tadi? belum, Miss. Oh, Bilal Kok belum. di Oke. Yang sudah sarapan tadi sarapan pakai apa nih? Emma pakai pedes-pedes. Oh, Dan pedes-pedes. Waduh, Kemal suka pedes ya? Kalau Zia, Bilal tadi sarapan, Bilal belum ya. Kalau Zia tadi sarapan pakai apa Zia? jajanan. Pakai apa? Jajanan. Wah, jajanan enak banget. Kalau Faza dan Bilal, jika nanti di kelas merasa lapar atau butuh cemilan, boleh ya. Nanti sambil ambil cemilannya masing-masing atau sambil minum juga boleh ya dibawa minumnya nih. Karena kalau di kelas Miss, boleh banget sambil nyemil tuh kayak Kemal tuh sambil nyemil ya. Iya, silakan. Asal hati-hati jangan terkena laptop. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, silakan yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya. Karena hari ini kita mau bantu Kemarin. Bit di sana nih. Udah masuk ya kalau Kemal ya? Oke, siapa di sini yang mau bantu Bit nih hari ini? Coba tunjuk tangan. Wih, iya udah siap, Faza siap, Kemal siap, Bilal siap mau bantu Bit? Siap. Siap, mantap. Hari ini seru banget nih. Bit akan jalan-jalan lagi ya. Kalau waktu itu Bit jalan-jalannya adalah ke peternakan komputer ya, teman-teman ya. Kalau hari ini Bit mau jalan-jalan ke workshop. Workshop itu apa? Nanti kita pelajari sama-sama ya. Gitu. Wah, Rehan juga udah siap tuh. Teman-teman, kemarin libur ya, hari Jumat ya. Siapa yang hari Jumat libur kemarin? Mm-mm. Libur semua, libur panjang lagi dong berarti ya. Sampai hari ini ya. Wih, ngapain aja kegiatannya liburan? Pasti main Roblox harian, bener nggak? Panjang. Aku miss. Oh Hari iya? Jumat kayak Sabtu main Roblox. Waduh, puas-puasin main Roblox, bener. Karena lagi libur ya. Tapi nanti kalau udah sekolah, fokus lagi belajarnya ya. Nanti kalau sudah ada liburan panjang lagi, baru tuh puas-puasin main gamesnya atau main Robloxnya ya. Gitu. Oke deh teman-teman, baik kalau gitu karena sudah ada Zia. Faza. Anak-anak. Iya Kemal, kenapa? Renang. Berenang? Ya. Wih, seru banget kalau Kemal berenang kemarin teman-teman. Aduh, seru banget deh. Oke deh, kalau gitu teman-teman karena sudah ada Zia, Fazah, Kemal, Rehan, dan juga Bilal, kita mulai duluan aja. Mungkin teman-teman yang lain nanti akan menyusul ya. Kalau gitu Miss izin buka dulu kelasnya. Teman-teman semua, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama Kelas Digital Literasi. Hari ini kita mau bantu Bit lagi dan kita mau jalan-jalan sama Bit ya. Kalau sebelumnya kita jalan-jalan ke peternakan, hari ini kita mau jalan-jalan ke workshop. Workshop itu apa, Miss Nia? Workshop itu adalah seperti perkumpulan atau pertemuan ya, yang dimana di pertemuan itu nanti kita bisa bertemu dengan para ahli nih, gitu ya, yang nanti akan mengunjungi workshopnya itu berarti Bit dan kita akan bertemu dengan ahlinya nih. Kira-kira ahlinya itu siapa di workshop kali ini? Nanti kita coba
kenalan ya sama mereka ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk, silakan yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu karena nanti kita mau kerjakan tugas di sana juga ya. Oke, kalau gitu silakan teman-teman kita mau coba mengulas dulu ya materi di minggu lalu nih. Kita mau tes pengetahuan, kira-kira teman-teman masih ingat gak materi di minggu lalu? Tapi sebelum Udah itu, enak habis. iya, betul. Tapi sebelum itu, Miss Nia izin mengingatkan aturan di kelas kita, yaitu ada aturan satu mikrofon. Silakan ya teman-teman ya, Miss Dania minta bantuannya untuk teman-teman bisa di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau sudah mau jawab, sudah mau bilang sesuatu ya, teman-teman bisa di-unmute kembali. Terima kasih semua. Oke, baik teman-teman. Dan Miss Deni juga sangat apresiasi ya, karena teman-teman juga yang sudah hadir ini nih, artinya sudah mematuhi satu aturan lagi di kelas kita, yaitu terkait aturan datang tepat waktu. Karena memang di awal nanti kita akan mempelajari materinya nih. Kalau misalnya teman-teman terlambat, nanti teman-teman tidak tahu nih misi utama hari ini itu apa ya, teman-teman ya, gitu. Oke, sekarang kita mau tes pengetahuan dulu yuk. Kemarin kita sudah belajar terkait file dan juga folder. Kemarin kita sudah mempelajari terkait file dan juga folder. File itu adalah informasi yang ada di dalam komputer, sedangkan folder adalah tempat penyimpanannya. Nah, ayo, ada yang masih ingat gak teman-teman? Kemarin jenis file itu cukup banyak variasinya. Ya, teman-teman ya, banyak informasinya nih. Kalau dari gambar ini, kira-kira elemen atau anggota mana yang bukan merupakan file? Dia bukan termasuk file. Menurut teman-teman yang mana nih? Lihat gambarnya ya. Kira-kira mana informasi yang bukan berupa file dia itu, teman-teman? Iya, Kemal? Musik. Oh, kalau bilang musik serius, musik kemarin termasuk Pizza. file loh, yaitu Pizza. audio. Pizza nih. Berarti apa? Pizza. Pizza. Iya, Pizza. betul pizza. Karena pizza itu informasi tentang apa tuh ya teman-teman ya? Membingungkan. Kalau teman-teman kemarin masih ingat, jenis file itu ada audio nih, musik ya. Ada gambar, ada video, ada dokumen atau yang tertulis ya teman-teman ya. Kalau pizza dia bukan merupakan file ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Tindakan folder. Bagaimana ya cara membuka folder? Kemarin kalau kita mau membuka folder, kliknya berapa kali ya teman-teman? Satu kali. Kedua. Dua. Dua, betul jawaban Kemal dan juga Zia ya. Jadi cara membuka folder kita harus klik dua kali, Miss. Kalau satu kali kita hanya memilihnya saja, pintar. Nah, sekarang teman-teman ada yang masih ingat tidak ya? Bagaimana cara membuat folder? Di sini ada ABC-nya nih. Yang pertama, A. Kita bisa membuat folder di menu mulai. Mulai itu untuk menyalakan laptop atau komputer teman-teman. B. Klik kanan pada desktop, lalu nanti ada tampilan. Dan kalau saya di internet, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? A, B, atau C? B. Wih, betul B. Faza, Faza dan B. teman-teman. Jawabannya B. adalah B. Karena kalau teman-teman kemarin ingat ya, kalau kita klik kanan, lalu kita bisa pilih new ya. Kemarin ya teman-teman pilihannya adalah new. Kita bisa membuat folder kita sendiri. Good job, pinter. Artinya teman-teman masih ingat nih materi minggu lalu ya terkait file dan juga folder. Kalau gitu sekarang kita mau masuk ke misi kita hari ini ya. Kalau gitu sekali lagi misinya ingatkan Yes. terkait aturan satu Yes. mikrofon dulu ya. Tentang. Iya Rehan, kenapa? Enggak masuk ke dalam ini, Miss. Enggak Oh apa-apa, Miss, lanjut oke aja. Oke deh. Good job Rehan. Kalau gitu untuk teman-teman yang belum di-mute mikrofonnya boleh ya, Missnya izin untuk mengingatkan dulu karena kita mau mempelajari terkait misinya dulu nih. Misi di hari ini kita mau bantu Bit terkait apa ya? Oke, terima kasih semuanya atas bantuannya. Kalau gitu sekarang kita masuk ya ke materi utama hari ini. Jadi di sini materi pertamanya adalah terkait sebuah surat dari Lokakarya. Lokakarya itu yang tadi Miss Dania katakan ya. Lokakarya itu adalah workshop.
kalau bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya adalah lokakarya ya. Kira-kira surat apa yang didapatkan oleh Bit ya dari lokakarya dari workshop ya? Seperti ini teman-teman. Katanya gini, Bit telah menerima surat penting dari robot-robot di workshop. Jadi robot ini adalah ahlinya ya. Tadi ya teman-teman ya, workshop itu adalah pertemuan antara ahli dan juga eh, ininya nih yang datang ke dalam workshopnya ya teman-teman ya. Jadi di sini Bit yang diundang sama ahlinya nih untuk datang ke workshop atau lokakarya. Katanya gini, kata ahlinya teman-teman. Selamat, Anda telah menguasai dasar-dasar penanganan file. Katanya, karena minggu lalu kita belajar file ya, makanya si Bit diundang untuk pergi ke workshop. Ternyata di sini di workshop di bengkel kami katanya ya, di bengkel lokakaryanya mereka membutuhkan bantuan kita nih, yaitu Bit dan juga kita semua ya teman-teman ya. Lalu di sini kalau teman-teman siap silakan teman-teman bisa ketik di kolom obrolan. Kolom obrolan itu chat ya, chat yang ada di Zoom. Siapa di sini yang mau siap membantu? Coba kita balas ya surat dari si workshopnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ketik siap membantu di chat boxnya kayak Miss Nia tuh. Di Zoom kan ada chat ya. Coba teman-teman ketik siap membantu. Yang sudah siap membantu ahli-ahli atau robot-robot di dalam workshopnya ya. Silakan, coba diketik dulu siapa yang sudah siap. Wah, Pak sudah siap, good job. Siapa lagi yang sudah siap nih? Siapa lagi yang sudah siap nih? Jadi ternyata para ahli ini atau robot-robot di dalam workshop itu dia butuh bantuan Bit dan kita ya teman-teman. Kira-kira bantuannya apa nih? Coba nanti kita lihat ya. Yang lain lagi ketik ya. Siap membantu ya. Boleh silakan ketik dulu teman-teman. Siap membantu. Kita balas ya surat dari para ahli ya. Wih, Kemal sudah ketik tuh. Siap membantu. Wih, mantap. Rehan juga sudah nih, mantap. Rehan sudah ketik, siap membantu. Oke, Bilal juga sudah. Kayaknya Zia juga ya lagi ketik ya. Siap membantu ya. Hebat, artinya teman-teman sudah ini nih membalas surat dari para ahli di dalam workshop. Oke, untuk Zia ditunggu ya tulisan siap membantunya ya. Oke, kalau gitu kita akan masuk ya teman-teman ya. Ceritanya Bit sudah pergi ke workshopnya dan di sini kita akan mempelajari alat-alat dasar dulu sebelum nanti kita bantu ahli-ahli di dalam workshopnya atau biasa kita sebut dengan bengkelnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada hal yang perlu kita pelajari dulu di awal. Nah, kita baca dulu ya teman-teman ya. Alat-alat bengkel teknis. Dalam pelajaran terakhir, kita sudah membuat folder sederhana dan mempelajari cara mengurutkan file berdasarkan jenisnya ya teman-teman ya. Teman-teman sudah bantu tuh untuk rapikan filenya, misalnya file audio dengan file audio, file gambar dengan file gambar, file berupa dokumen bersama dengan dokumen di dalam folder dokumen gitu ya teman-teman ya. Hari ini kita akan mempelajari alat baru. Wih, karena kita sudah belajar file dan folder, hari ini kita mau belajar alat baru yang nama alatnya adalah copy, cut, paste atau paste, rename, dan juga delete. Pasti pertanyaan teman-teman gini, Miss, bukannya kita udah belajar copy paste ya? Bukannya kita sudah pelajari copy paste ya? Benar, sebelumnya teman-teman sudah belajar copy paste, tetapi untuk copy paste atau menyalin dan tempel kata-kata atau kalimat. Kali ini kita mau belajar copy paste atau salin tempel untuk informasinya atau filenya nih teman-teman. Gitu ya. Jadi ini berbeda sama yang sebelumnya. Lalu hari ini kita juga akan belajar cara bekerja dengan file ya teman-teman nih ya. Dan kita akan bantu para pembuat robot. Oke, kalau gitu kita masuk yuk teman-teman untuk mempelajari alat baru dimulai dari copy paste ya teman-teman ya. Nah, jadi copy paste bukan hanya untuk menyalin dan tempel kalimat atau kata-kata saja, tetapi teman-teman bisa menyalin dan tempel informasi atau filenya.
Dengan cara teman-teman pilih dulu nih informasi mana yang mau disalin. Misalnya tadi gambar nih, ya teman-teman ya, gambar yang ada bitnya. Nanti teman-teman klik kanan, lalu, nih kita lihat dulu ya, kita ulang ya. Nih, teman-teman arahin ke informasinya, klik kanan, copy, di situ ada copy ya teman-teman. Pilih foldernya, kita klik kanan lagi, ada paste atau tempel. Jadi kalau copy paste ini dia seperti mesin pencetak, mesin fotokopi ya teman-teman ya. Dia akan menyalin informasi yang sama dan kita bisa taruh di tempat yang baru. Ya, teman-teman ya. Cuma kalau copy paste ini, filenya akan tetap berada di tempat semula. File utamanya yang belum kita salin. Ya, karena kalau teman-teman lihat tuh, dia masih ada di sana tuh. Padahal di dalam foldernya dia sudah ada yang kedua. Itu kenapa tadi Miss Jenny bilang dia kayak mesin fotokopi. Karena file utamanya di tempat awalnya dia masih ada. Lalu saat teman-teman tempel di folder yang baru, itu kan ada salinannya ya. Saat teman-teman pergi lagi ke tempat awal, dia masih ada. Gitu. Itu copy paste ya teman-teman ya. Salin dan tempel informasi. Sekarang, teman-teman, kita mau langsung pergi ke alat berikutnya. Namanya adalah cut dan juga paste. Wah, ternyata yang bisa dipaste itu bukan copy aja, teman-teman. Melainkan cut. Tapi Miss Nia mau tanya dulu nih, yang udah belajar bahasa Inggris, cut itu artinya apa sih dalam bahasa Indonesia, teman-teman? Cut itu apa ya? Cut itu artinya adalah memotong. Pinter, Rehan. Cut itu artinya memotong. Berarti kalau alat ini kita bisa artikan memotong dan juga tempel. Lah, apa bedanya dengan salin ya? Nih, kita lihat nih teman-teman. Kalau kita pakai alat cut itu yang tadi artinya memotong, kita akan potong dulu. Kita akan hapus ya, dia seperti menghapus ya dari tempat awal, tetapi nanti kita bisa tempel di tempat lainnya. Bedanya apa nih coba? Saat teman-teman analisa perbedaan copy dan juga cut dan juga ditambahkan dengan paste, bedanya apa sih teman-teman? Kalau cut itu bagaimana, kalau copy itu bagaimana? Boleh teman-teman coba dulu aja, jangan takut salah. Menurut teman-teman apa beda copy dan juga cut? Iya, Faza? Bilang, bilang. Apa? Kalau kopi filenya ada. Kalau Coba. kopi filenya ada. Kalau copy, file utamanya masih ada ya Bilal ya di tempat semula ya. Kalau cut gimana? Nah, Hilang. Iya, bener ya. Kalau copy, dia file utamanya tuh masih ada di tempat awal, karena kan disalin. Tetapi kalau cut, karena udah dipotong, ya teman-teman ya, jadi file utamanya atau informasi utamanya akan dihapus di tempat utamanya tuh dia udah nggak ada, teman-teman. Di tempat aslinya tuh, teman-teman lihat, udah tidak ada. Tetapi masih kita bisa tempel di tempat yang kita inginkan. Jadi kalau cut ini, hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati nanti kalau teman-teman cut sebuah file, jangan lupa untuk ditempel segera ya teman-teman, segera ditempel di tempat tujuan. Kalau tidak, teman-teman cut yang lainnya, file yang tadi sebelumnya di-cut ya, yang pertama di-cut itu nanti hilang. Sudah tidak ada lagi seperti terhapus. Iya, maka dari itu nanti kalau teman-teman menggunakan alat yang ini harus segera ditempel, segera dipaste. Kalau nggak nanti akan terhapus. Gitu ya. Itu kenapa di sini ada tulisan nih teman-teman. File telah dipindahkan, tetapi file yang tadinya dipindahkan akan menghilang dari lokasi yang lama. Kayak dihapus, kayak digunting ya teman-teman ya, baru ditempel. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke alat berikutnya. Alat ketiga, kalau tadi yang pertama copy, alat kedua cut, yang ketiga namanya rename. Kalau rename itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu nggak arti dari Tahu, rename, Miss. teman-teman? Iya, apa Kemal? Ganti nama. Ganti nama. Iya, Ganti nama. betul. Betul, jawabannya adalah mengganti nama. Pinter.
mengubah namanya ya. Jadi kalau alat rename ini gunanya adalah untuk mengganti nama atau menulis ulang label. Label itu adalah namanya ya teman-teman pada informasinya ya. Nanti rename ini kita bisa mengganti nama file nih. Filenya akan tetap sama, isinya masih sama teman-teman informasinya. Misalnya informasinya adalah dokumen tentang hari libur sekolah kemarin. Nah, itu nanti teman-teman ganti nih namanya menjadi informasi libur Isra Mi'raj. Nah, kalau teman-teman buka itu nanti isinya masih sama. Pengumuman libur hari libur yang kemarin yaitu hari Isra Mi'raj gitu ya. Jadi kalau rename itu gunanya untuk mengubah nama file, tetapi nanti kalau teman-teman buka filenya tetap sama. Cuma namanya aja yang berubah gitu ya. Caranya bagaimana nih untuk teman-teman rename? Pertama-tama, teman-teman klik kanan pada filenya, lalu teman-teman pilih alat tadi namanya rename. Ini kalau sudah biru, tinggal teman-teman ubah namanya. Misalnya tadi ya, hari libur Isra Mi'raj. Gitu ya. Miss Dania ulang berarti klik kanan, rename. Nah, rename itu berarti mengganti nama yang tadinya screenshot satu menjadi robot bit. Gitu ya. Itu cara untuk membuat rename. Nah, teman-teman tadi yang cut Miss Dania lupa untuk kasih unjuk caranya ya. Kalau yang cut gimana Miss tadi? Ya kalau yang cut, pilih dulu informasi atau file yang mana, klik kanan, lalu cut. Nah, di situ ya ada cut ya. Klik kanan lagi di tempat tujuan baru paste. Sekilas mirip kayak copy. Tapi bedanya yang tadi ya, cut itu nanti dia akan tergunting atau hilang. Oke, alat terakhir adalah delete. Delete itu apa sih teman-teman? Artinya delete teman-teman? Menghapus, betul dia ya. Jadi delete itu alat untuk menghapus file ke tempat sampah, betul ya teman-teman ya. Jadi kalau delete ini alat untuk menghapus ke tempat sampahnya komputer teman-teman. Tapi hati-hati, dia kayak cut juga nih. Hati-hati. Karena kalau teman-teman sudah delete, maka file yang sudah dihapus tadi sulit untuk dikembalikan. Ya, teman-teman ya. Selalu tanya nih sama diri teman-teman, apakah benar nih teman-teman mau hapus file ini? Sebelum teman-teman hapus gitu ya, di dalam hati teman-teman atau di teman-teman bisa bayangkan teman-teman ada pertanyaan gini, apakah benar nih aku mau hapus file ini gitu ya? Karena yang tadi kita pelajari, file ini kalau sudah dihapus tuh sulit untuk dipulihkan teman-teman. Walaupun dia itu masih ada di tempat sampahnya teman-teman. Contohnya kayak di laptop Miss Nia. Tempat sampahnya Miss Nia itu sekarang udah nggak ada di laptop. Jadi kalau satu kali Miss Dania delete file, maka file tersebut akan hilang selamanya. Kita nggak bisa cari lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu untuk alat yang terakhir namanya delete. Cara delete gimana Miss? Masih sama ya. Arahkan ke informasinya. Lalu teman-teman klik kanan. Dan teman-teman bisa pilih yang namanya delete. Yang mirip seperti tong sampah. Pinter. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan alat-alat yang kita pelajari ya teman-teman, yang kita pelajari di workshop ya. Itu yang tadi kita sudah diajari nih sama ahlinya ya di dalam workshop. Jadi alat-alatnya tadi ada apa aja teman-teman? Yuk kita sebutkan sama-sama. Alat yang pertama tadi namanya apa? Kopi. Kopi dan apa tadi? Pasangannya kopi. Kopi kopi paste. Yang kedua setelah kopi apa teman-teman? Kopi plastik. Hmm. Paste. Cut dan juga apa? Paste. Betul ya, cut dan juga paste. Yang ketiga, mengubah nama. Tadi mengubah nama apa? Rename. Name. Dan yang terakhir, menghapus ke tong sampah. Apa namanya? Delete. Delete, betul ya. Jadi itu adalah alat-alat yang telah kita pelajari di workshop. Ada 4 ya, copy paste, cut paste, rename, dan juga delete. Sekarang kita siap nih untuk bantu robot katanya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke latihannya, ada pertanyaan nih. Bit butuh bantuan ya. Bit ingin membuat salinan gambar untuk seorang teman katanya teman-teman. File tersebut akan berada tetap di komputernya Bit.
muncul bersama dengan di komputernya temannya Bit. Kira-kira alat seperti apa yang dibutuhkan? A. Cut. B. Copy. C. Delete. Kalau filenya tersebut tetap berada di komputer Bit seperti fotokopi, berarti jawabannya apa teman-teman? Kopi. Copy. Yang lain, yang lain. Tetap. Copy, paste. Copy, paste. Kenapa nggak cut nih teman-teman? Kenapa jawabannya bukan cut? Nanti kalau pakai cat hilang. Iya, bener dia. Kalau cut nanti di komputernya temennya sudah ada filenya, tapi di komputer kita hilang ya. Nah, itu Bit tidak mau. Maka dari itu betul nih, jawaban teman-teman adalah copy. Oke, pertanyaan kedua. Tindakan robot. Robot memindahkan file dari satu folder ke folder lainnya. Yang dimana folder ini tidak lagi mau memiliki file tersebut. Artinya kita mau langsung pindahkan semuanya. Berarti alat apa yang harus digunakan robot itu? A. Copy paste. B. Cut paste. C. Rename. Kira-kira jawabannya apa? Paste. Apa? Paste. Cut paste. Kenapa cut paste, teman-teman? Paste bis. Iya, cut paste. Kenapa nih cut paste nih? Cut. Iya. Kenapa nih cut paste, teman-teman? Karena Ditarik. hilang. Betul kata Zia ya. Karena kita mau hilangkan file yang kita mau pindahkan ke tempat yang lain ya teman-teman ya. Kita mau hilangkan karena kita mau pindahkan ke tempat lain. Betul. Good job ya. Oke deh. Kalau gitu sekarang kita mau coba kerjakan tugas di platform Algonova ya. Silakan teman-teman yang sudah masuk ke platform Algonova, silakan teman-teman bisa pergi ke kursus dan teman-teman bisa langsung pergi ke nomor 6, lokakarya teknis. Kalau masih berupa tanggal seperti ini, jangan lupa di-refresh ya. Nah, linknya itu teman-teman coba refresh dulu. Oh, salah Miss Dania sebentar. Sorry teman-teman, maaf ya, ini Miss Dania salah, ini nih salah link sebentar ya, Miss Dania jadi ke link yang lainnya. Sorry ya. Oke, kalau gitu yuk kita coba ya, kita kerjakan ya teman-teman. Kalau sudah muncul tanggalnya, kalau Prakarya teknis yang nomor 6 ya, silakan teman-teman klik dan kita klik nomor 1 berlatih dengan tim. Nih teman-teman ya, di sini ada tulisan berlatih dengan tim. Apa yang harus kita Miss, kerjakan? Iya. yang punya Bilal ini kan kemarin ikut Matematika Junior. Jadi platform ini masih Matematika Junior gimana ya? Keluar dulu ya? Oke, betul Bilal. Jadi nanti Bilal keluar dulu, baru nanti masuk lagi ya, biar ke refresh ininya, platformnya. Oke, silakan Bilal. Nanti kalau teman-teman sudah buka nomor 1, kita mau latihan ya teman-teman ya. Coba Miss Dani ulang lagi, tadi ada berapa alat yang telah kita pelajari teman-teman di Lokakarya atau di workshop? Ada berapa? 3? Serius 3? Ada berapa? Hayo. Kopi 4, betul. Tadi di Lokakarya kita sudah mempelajari 4 alat baru. Copy paste, cut paste, rename, dan juga delete. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5 file. Silakan teman-teman waktunya berlatih. Berarti teman-teman perhatikan layar miss-nya dulu ya. Berarti untuk gambar saya ini adalah teman-teman latihan untuk copy paste. Sedangkan untuk tutorial Minecraft ini adalah untuk cut paste. Sedangkan lagu dari kartun ini untuk belajar rename. Dan yang keempat, Minecraft.exe ini adalah untuk berlatih delete. Ya, teman-teman ya. Diurutkan ya, teman-teman. File 1 untuk belajar copy paste, 2 untuk cut paste, 3 untuk rename, 4 untuk delete. Untuk copy paste dan cut paste taruh di mana, Miss? Untuk copy paste sama cut paste-nya teman-teman taruh di folder dokumen saya. Contohnya gini, Miss Dania kasih contoh satu file ya. Misalnya, Miss Dania mau coba copy paste gambar saya. Berarti klik dulu informasinya, klik kanan,
Kalau sudah, kita pilih kopi itu salin ya, teman-teman. Salin. Dan Ini teman-teman buka layarnya foldernya. nggak nampak, Miss. Oh, oke, coba sebentar ya. Oh Warna iya, clear. untuk Rehan dan juga Kemal, nanti untuk share screen-nya setelah Miss Dania ini ya, beri waktu ya teman-teman ya. Takutnya seperti itu layarnya Miss Dania tidak terlihat. Oke? Baik, Miss Dania ulang lagi. Jadi ini adalah latihan untuk bisa menggunakan alat-alat tadi ya teman-teman ya. Di sini ada 5 file, berarti kita mulai dari yang pertama itu untuk copy paste, 2 untuk cut paste, 3 untuk rename, 4 untuk delete. Ya, Miss Dania kasih contoh, misalnya untuk cut dulu ya. Kalau cut berarti yang kedua nih, yang ini tadi teman-teman. Lalu Miss Dania klik kanan. Cut itu artinya potong, berarti Miss Dania pilih potong. Dan kita masuk ke foldernya, dokumen saya, klik 2 kali ya. Kita klik kanan lagi, dan kita tempel. Tuh, tutorial Minecraft-nya sudah di-cut. Kita cek ya, kira-kira di tempat sebelumnya masih ada apa nggak? Wah, sudah tidak ada ternyata ya. Gitu. Kalau yang copy gimana? Kita klik filenya, klik kanan, salin, lalu teman-teman pergi ke dokumen saya, klik kanan lagi, tempel. Kita lihat masih ada nggak? Wah, masih ada tuh salinannya. Sekarang untuk rename. Kalau rename gini teman-teman. Klik ke filenya, klik kanan, ganti nama. Misalnya di sini namanya masih lagu dari kartun. Lalu Miss Dania mau ganti nih namanya menjadi lagu yang lucu. Berarti nanti teman-teman ubah ya namanya ya menjadi lagu yang lucu. Jangan lupa di enter ya teman-teman ya, biar dia kesimpan. Tuh, dia akan berubah namanya jadi lagu yang Boleh lucu. buat sesuka kita. Boleh, tapi dengan alat yang tadi ya. Kalau sudah, yang terakhir nih, yang keempat kan kita mau delete. Berarti kita klik filenya, klik kanan, kita pilih yang hapus. Nanti di sini ada pertanyaan, apakah benar mau hapus Minecraft? Nah, di sini teman-teman bisa pilih oke. Gitu ya. Itu cara mengerjakannya. Yuk, kalau gitu, boleh sambil share screen yuk. Supaya Miss Nia bisa sambil lihat progresnya teman-teman. Silakan. Ya, wih udah ada layarnya Bilal. Sudah ada layarnya Zia. Untuk teman-teman yang lain yang belum share screen, boleh sambil share screen ya teman-teman ya. Oke, sudah ada Kemal, Rehan. Untuk Zia, Zia, Faza, boleh ya sambil share screen ya. Semangat teman-teman. Teman-teman belajar copy. Copy itu ada untuk gambar saya. Cut untuk tutorial Minecraft. Rename untuk lagu dari kartun. Delete untuk Minecraft. Oke? Silakan. Oke, teman-teman, kita kerjakan hingga pukul 9:10. Masih 7 menit lagi. Silakan teman-teman coba kerjakan dulu ya. Klik 2 kali, betul. Klik kanan, tempel. Iya, mantap. Nah, dari pembelajaran ini nanti teman-teman akan bisa mengetahui ya perbedaan copy paste dengan cut, rename, dan juga delete. Gitu ya. Silakan. Nice. Lanjut lagi. Kalau lagu dari kartun rename ya atau ganti nama. Ih, mantap. Sudah paham nih teman-teman artinya nih. Keren. Wah, Kemal. Oke, berlatih dengan tim baru ya. Oke, semangat Kemal. Betul kok ya. Berlatih dengan tim baru. Iya, betul-betul. Yuk, semangat. Kalau tutorial potong ya, berarti ya. Kalau tutorial itu potong. Klik ke dokumen dulu, Kemal. Klik kalau udah dipotong, klik kanan, potong, pinter.
Kalau sudah pergi ke dokumen, kita pergi ke dokumen dulu. Nanti Kemal bisa pergi ke dokumen yang ini. Ya, klik 2 kali ya kalau folder ya kemarin ya. Klik, klik. Klik lagi Kemal. Klik, klik. Langsung 2 kali ya. Klik, klik. Kita coba. Wow, belum lagi nih. Coba. Oke, kalau sudah, arahin ke yang warna putih. Klik kanan. Tempel. Klik kanan. Tempel. Ya, pintar. Tempel. Ya, udah, Miss. Good. Udah, Miss. Yeay, good job Bilal. Kalau gitu kita tunggu yang lain dulu ya. Masih 5 menit lagi. Oke Bilal? Ih, keren. Bilal cepet Ya, banget Miss. nih. Keren. Wah, Kemal sudah. Kemal jangan lupa untuk rename sama delete-nya. Berarti yang Oke. lagu kartun. Aduh. Nah, ini kamu rename. Coba rename tadi gimana caranya. Wah, diubah nanti namanya ya. Klik kanan. Kan? Ubah atau ganti nama. Nah, itu Dan. nanti kamu kasih nama. Ganti nama. Namanya mau apa tuh Kemal? Silakan. Dan yang terakhir hapus ya. Nanti yang Minecraft itu coba Kemal belajar hapus. Miss, Iya, Rehan. program ini diapain, Miss? Program yang mana tuh? Ini Minecraft. Oh, itu harus kita delete. Berarti kalau delete tadi gimana caranya Rehan? Klik kanan. Miss. Iya, pinter. Nah, itu berarti ini adalah untuk Oke. pertanyaan. Iya, Rehan udah selesai ya. Good job. Oke, good job Rehan. Faza semangat. Berarti nanti yang pertama ke folder utama dulu nih Faza. Yuk coba Miss bantu Faza ya. Faza keluar dulu ke menu utama. Gambar saya ini kita copy. Berarti copy tadi gimana? Klik dulu gambarnya, lalu klik kanan. Kalau Faza di tab ya. Kalau di tab klik kanan itu ditahan kayaknya. Nah, itu filenya ditahan Faza. Bener. Kalau sudah Kalau video Faza yang salin. ini, kalau It- video yang ini kayak mana, Itu Miss? dibiarkan saja, karena tadi Rehan sudah belajar copy, cut, delete, dan juga rename. Jadi udah keluar Iya, ini. iya Rehan udah selesai. Good job ya. Nice job Rehan. Miss Dani izin lihat dulu. Kalau Miss, sudah, udah, Miss. good job Kemal. Kita tunggu yang lain dulu ya. Sekarang Faza, yang ini tutorial Minecraft kita mau coba belajar cut atau potong. Coba, berarti klik, ya, potong Faza. Lalu Faza ke foldernya, kita tempel. Tempelnya di sini ya, di tempat yang kosong Faza, di warna putih. Wah, pintar. Lalu Faza coba keluar lagi. Wah, udah nggak ada ya Minecraft-nya ya, karena tadi di-cut tuh atau dipotong. Sekarang ganti nama lagu dari kartun tuh. Kalau ganti nama berarti rename ya. Wah, ditahan lagi betul. Ganti nama atau rename. Nah, Faza mau ganti lagunya menjadi apa nih? Misalnya kalau tadi Rehan lagu seram katanya Rehan tadi ya namanya ya. Atau lagu yang lucu boleh silakan. Dan yang terakhir Minecraft itu delete ya, hapus ya. Wah, Rehan nanti kita sama-sama ya untuk yang mesin ketik ini ya. Dua Zia udah, Bilal udah, Rehan udah, Kemal udah. Tinggal Faza. Semangat Faza. Masih 2 menit lagi cukup nih waktunya. Lagu anak-anak, oke. Kalau yang Minecraft, Faza, kalau yang Minecraft itu kita belajar hapus. Tadi kalau hapus gimana, Faza? Kalau yang Minecraft, berarti kita hapus. Yang mana tuh hapus? Yeay, berhasil. Oke, Faza juga udah selesai. Kalau gitu Miss Dani izin stop share screen ya. Terima kasih teman-teman. Miss Nia lihat kayaknya tadi teman-teman sudah paham semua nih alat-alat yang telah kita pelajari di workshop ya. Ada 4, copy paste, cut paste, rename, dan juga delete. Yeay, nice job semuanya. Keren. Oke, kalau gitu sekarang Miss Dani izin share screen ya.
Yuk kita lanjut lagi untuk misi kita hari ini. Teman-teman, good job. Tadi teman-teman sudah mencoba alat-alat yang kita pelajari di workshop ya, teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam simulator papan ketik. Misinya apa nih? Simulator papan ketik nih, teman-teman. Jadi, di Loka Karya Keyboard masih dalam workshop ya, tapi kali ini kita workshopnya terkait keyboard nih, teman-teman. Kita sedikit disadari bahwa kita memerlukan kode rahasia untuk masuk ke bengkel ya. Jadi di sini kita butuh kode rahasia untuk masuk ke bengkel. Iya, Rehan ingin bertanya? Ya, unmute. Miss, Iya. boleh tidak nggak ngerjain nomor 2? Aku udah susah banget tahu. Tunggu ya. Kita lihat misinya dulu ya. Kita kerjakan bersama ya, Rehan. Iya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ada yang namanya Loka Karya Keyboard yang dimana saat di workshop, robot-robot ahli memberitahu kita bahwa kita perlu kode rahasia nih untuk masuk ke bengkel katanya teman-teman. Yang dimana untuk bisa lebih cepat ya mendapatkan kode rahasia tersebut, kita mau berlatih huruf Z, X, C, V, B, N, M. Teman-teman lihat di keyboardnya teman-teman yang Z, X, C, V, B, N, M, dia tuh posisinya di mana sih teman-teman? Di atas, di tengah, atau di bawah posisinya kalau di keyboardnya Di teman-teman? bawah. Di bawah. Kalau yang lain, coba teman-teman lihat keyboardnya. Kira-kira kalau Z, X, C, V, B, N, M, dia itu posisinya ada di mana tuh? Di atas, di tengah, atau di bawah keyboardnya teman-teman? Di bawah. Di bawah, Zia. Kata Kemal juga di bawah. Atas. Betul. Hah? Di atas? Waduh, keyboardnya Kemal beda sendiri dong kalau di atas ya. Betul di bawah. Iya, ternyata di bawah ya. Bersiap-siap untuk tugas loka karya. Yuk, kalau gitu sekarang waktunya kita latihan untuk menuliskan kode di keyboard. Berarti kalau tadi teman-teman masih nomor 1, silahkan teman-teman keluar dulu ke kursusnya dengan cara klik panah ke sebelah kiri. Kalau sudah, teman-teman pergi ke nomor 2 yang namanya adalah simulator papan ketik. Ya, yuk kalau gitu silahkan teman-teman berlatih lagi untuk simulator papan ketiknya. Di sini kita akan latihan mengetik menggunakan keyboard-keyboard di posisi bawah. Teman-teman ikuti ya. Z, X, Z, C, X, C, Z, X, C, X, C, Z. Gitu caranya ya. Masih sama seperti waktu itu. Oke, kalau gitu silakan teman-teman coba kerjakan sambil share screen ya. Supaya nanti Miss Nia lihat nih pekerjaannya teman-teman saat mengetik nih. Saat latihan di keyboard bagian bawah. Oke, yuk silakan. Boleh sambil share screen lagi semuanya. Nah, baru Miss Dania baru lihat ada Rehan, Kemal Bilal. Untuk Zia sama Faza boleh sambil share screen juga ya. Dan coba teman-teman latihan mengetik. Semangat teman-teman. Miss, Iya Rehan. kenapa kalau aku ketik N tidak bisa? Oh ya, di keyboardnya ya, bukan diklik tapi di keyboardnya Rehan. Coba Rehan klik N deh, coba. Nggak Nggak bisa. bisa juga? Kalau gitu coba Rehan refresh linknya. Kita cek ya. Kalau di refresh sudah berhasil belum? Let's see. Wah, oke. Boleh kalau ini V sekarang. Coba ya. Wih, itu bisa. Oke, lanjut ya Rehan ya. Wih, yuk semangat Kemal. Nah, ini bukan diklik tapi diketik ya pakai keyboardnya teman-teman ya. Berarti Z dulu Kemal. Kalau nggak bisa diklik tadi kayak Rehan, berarti linknya harus di-refresh dulu ya teman-teman ya. Link yang di atas harus di-refresh dulu nih. Gitu. Silakan. Waduh, cepet banget. Bila udah nomor 3 loh. Wih, nice job. Oke deh, wah Zia juga. Wah, cepet banget Zia ketiknya. Keren. Nice job Zia. Oke, semangat ya. Rehan, Rehan aman?
Ini Rehan klik kemana saja, baru Rehan ketik. Yuk, coba Rehan ketik lagi. Aku nggak mau, aku nggak bisa, aku takut. Jangan takut dong. Kan ini belajar. Kalau belajar memang di awal agak sulit dan banyak kesalahan, tapi itu prosesnya supaya nanti Rehan makin bisa. Ya, yuk coba semangat Rehan. Mana V-nya? Nah, langsung C. Tangannya siap-siap di C. Nggak bisa, C, Miss. X, Z, Z, Z di bawah, Z. Sebentar ya Kemal. C, C, X, C. Z, X, X. Oke, semangat ya. Dicoba lagi ya, Rehan ya. Kalau Kemal tidak bisa, coba Miss Nia lihat. Coba Kemal klik hanya. Sekarang U. Coba Kemal klik U. Ketik U maksudnya menggunakan keyboard ya. U-nya mana nih? Yuk semangat Rehan. Bisa kok. Nanti pasti kamu akan terbiasa ya. U-nya berarti yang ada di keyboardnya Kemal ya. Coba Kemal klik keyboardnya Kemal yang U. Coba. Silakan. Wah, Bilal sudah selesai semua. Selesai, Miss. Iya, bahkan sama bonusnya aja sudah selesai ya Bilal ya, yang level bintang ya. Satu Yeay, nice bagaku. job. Iya, betul teman-teman. Wah, Bilal baru menyadari ya, saldonya bertambah ya Algo Koin ya. Betul teman-teman. Jadi setiap harinya nanti Miss Dani akan top up nih sesuai dengan aturan di kelas kita ya. Good job teman-teman. Jadi nanti akan bertambah. Iya, yuk Yeay. coba Kemal. U dulu Kemal. Tadi Kemal klik angka 1 tuh. Sekarang U dulu keyboardnya. Di keyboardnya Kemal, Kemal coba klik keyboard T sekarang. Coba. Kemal klik keyboard T ya. T itu di bawah angka 5. Coba. Coba Kemal cari keyboard yang T. Mana ya yang T ya? Faza, Faza boleh sambil share screen yuk. Silakan Faza. Kemal, coba Kemal klik huruf T dulu di Miss, keyboardnya Kemal. Iya, Miss, Rihan. aku deg-degan. Deg-deg, Deg-degan. Nggak apa-apa ya. It's deg-degan. okay. Untung Deg-degan. bisa. Untung bisa. Nih, betul kan? Miss Dania bilang, di awal memang Rehan tadinya terasa sulit. Tapi kalau udah terbiasa jadinya mudah. Apalagi sekarang kamu udah nomor 3. Cepet banget nih. Nice job ya Rehan ya. Boleh lanjut lagi. Oke, wah, Faza belum masuk ke platform Algonova? Iya, bisa masuk dulu ya, Faza. Wah, Zia udah selesai. Wah, cepet banget sampai level bonus lagi. Keren. Jadi nomor 2 itu ada level bonusnya yang bintang ya. Wih, berarti yang sudah Miss, selesai ada tak Bilal, bisa, ada Zia. Miss. Oke, coba Miss cek untuk Kemal. Kemal coba klik keyboard T. Kemal sudah klik keyboard T-nya. Tet, 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 tet. Udah ya, Udah, Miss. padahal ya. Oke, kalau gitu coba di refresh lagi Kemal. Waduh, kenapa ya punya Kemal tidak bisa ya? Coba kamu refresh lagi. Aku tadi. Silakan. Udah ya di refresh dari tadi ya. Sekarang L. Coba Kemal klik L. Mana L? Itu. L itu di sebelah O. L itu keyboardnya di sebelah O tuh Kemal. Coba Kemal ketik L-nya ya. L-nya mana nih? Lagi. Ini Kemal udah klik ya padahal ya. Iya. Waduh, kenapa ya punya Kemal ya? Harusnya sudah bisa nih Kemal. What's going on ya? Kenapa ya? Kalau G sekarang bisa nggak? Kalau G Kemal, G itu di tengah. Miss, nangis. Tetap nggak bisa ya? Waduh, kenapa ya punya Kemal ya? Nah, kalau gitu, selain di refresh, coba Kemal keluar dan masuk lagi kali ya. Coba deh, Kemal keluar dan coba masuk lagi nih ke akunnya ya. Nah, iya, ke yang ini aja dulu. Apa nggak langsung klik nomor 2-nya ya? Klik nomor 2 lagi nih Kemal. Oke, dah coba sekarang L. Kemal ketik L ya. L, L, L. Oh Tetap tak tidak, bisa. tetap tidak bisa.
Oke, kalau gitu, khusus untuk Kemal, nanti coba Kemal beberapa saat lagi dicoba lagi ya. Takutnya di sini ada kendala. Oh, di situ padahal kalau spasi bisa ya? Kalau spasi bisa tuh, dia ada warna merah tuh. Itu terdeteksi Kemal lagi klik spasi tuh. Kalau L nggak bisa ya? Mm-mm. Oh no, kenapa ya? Angka satu juga bisa tuh Kemal klik. Angka dua juga, empat bisa, lima bisa. Iya. Kalau L, kalau yang Q W E R T Y. Nah, coba yang keyboard atas bisa nggak, Kemal? Q W E R T Y itu bisa nggak? Coba. Teman-teman, kita kerjakan sekitar 5 menit lagi ya, karena kan kita ada istirahat nih setelah ini ya teman-teman ya. Nanti kita istirahat dulu pada pukul 9.25, Miss, 9.30 kita lanjut lagi. Iya, Rehan? Miss, bintangnya boleh dikerjain. Kerjakan, betul. Silakan ya. Karena ini adalah kode akses ke departemen rahasia nih. Ini adalah yang paling penting ya, passwordnya ya teman-teman ya. Kode sandinya nih. Wih, untuk Kemal nggak apa-apa. Kemal Untung berarti kode akses. iya, kalau nanti belum bisa, nanti Kemal bisa coba beberapa saat lagi ya. Mungkin setelah kelas nanti coba Kemal cek lagi, oke? Silakan Rehan, Rehan coba ketik dulu ZX spasi. Jadi kalau yang kosong itu spasi ya. ZX spasi, betul. Spasi itu keyboard yang paling panjang, betul. Halo Faza, Faza tadi ke left ya. Faza sekarang sudah bisa? Belum? Boleh sambil share screen? Coba. Semangat, Faza. Faza boleh sambil share screen ya. Oke, oke. Nah, coba Miss cek untuk Faza nih. Ah, masih loading kayaknya ya. Karena dia warnanya putih nih, Faza. Kalau gitu coba Faza ini dulu deh. Refresh dulu linknya boleh. Yang ada di atas tuh, ada refresh tuh, Faza. Faza coba refresh dulu ya. Refresh itu yang seperti ini. Nih, coba Faza refresh dulu linknya. Biar nanti dia ke loading lagi. Silakan, Faza. Miss, Iya, mau ke kamar mandi, Miss. boleh silakan ya. Itu udah bisa, Kemal. Yeay, good job. Boleh lanjutkan ya, Kemal ya. Oke, kalau gitu Miss bantu Faza ya untuk username dan passwordnya. Berarti untuk username dan password Faza adalah, sebentar. Tunggu ya. Untuk username dan passwordnya Faza. Ini dia. Faza. Oke, ini dia. Nanti Faza bisa ketik seperti ini ya. Wah, dia loading lagi ternyata ya, Faza ya. Nah, coba. Nanti Faza kalau masih putih kayak gini, nanti Faza bisa refresh lagi ya. Faza bisa coba refresh lagi ya. Halo. Iya, coba. 2 menit lagi menuju istirahat ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nanti belum selesai, boleh coba dilanjut dulu. Untuk teman-teman yang sudah selesai, boleh istirahat duluan nih. Nanti kita lanjut lagi kelasnya pukul 9.30 ya teman-teman ya. Selamat istirahat. Ya untuk Kemal sama Faza boleh coba dilanjutkan ya. Semangat ya. Yuk, silakan. Wah, iya. Coba di-refresh lagi ya, Faza ya. Kalau seperti ini nih halaman web tidak tersedia, coba nanti Faza bisa refresh lagi. Silakan. Sepertinya jaringan Faza ya mempengaruhi ini. Nanti boleh dicoba lagi ya, Faza ya. Nah, ini dia, coba. Mm-mm.
Oke. Wah, masih ini ya, masih loading ya Faza ya. Coba deh. Oke deh. Kalau gitu nanti coba untuk Kemal sama Faza boleh dilanjutkan lagi. Untuk Zia, Rehan sama Bilal boleh istirahat dulu ya. Tapi untuk Kemal sama Faza kalau mau sambil istirahat dulu boleh. Karena kita adalah kelas grup, kita ada istirahatnya dulu 5 menit ya teman-teman ya. Jadi silakan coba teman-teman istirahat dulu. Nanti kita mulai lagi pukul 9.30 ya. Silakan teman-teman, selamat istirahat. Oke, Miss Dani bantu Faza dulu. Oke. Nah, itu dia ya. Coba Faza ketik tuh. Faza ketik dulu username yang ini. Ini adalah passwordnya ya. Silakan Faza. Nah, good job Faza. Faza klik lagi tombol yang masuknya ya. Good. Wih, mantap. Faza bisa ketik sendiri ya. Wah, kenapa dia belum masuk ya? Coba sebentar. Oh, itu kata sandinya. Yang angka itu ya, Faza bisa masukkan ya, 7134. Oke, klik lagi tombolnya. Oke. Faza ke nomor 6 dan coba Faza kerjakan yang nomor 2. Latihan keyboard ya. Nah, simulator papan ketik nomor 2. Semangat Faza. Silakan ya, Faza kerjakan dulu ya. Widih, Kemal udah nomor 3 nih. Semangat ya Kemal ya. Selamat mengetik Faza. Tapi nanti kalau sudah waktunya lanjut ke latihan lain, nanti Faza boleh coba dijadikan PR ya. Semangat Faza, nggak apa-apa dicoba dulu aja. Misalnya di nomor 1 nih. Semangat Faza. Wih, keren. Tidak apa-apa, nanti kamu pasti akan terbiasa nih. Semangat ya. Miss, Wah, saldonya itu Miss yang nambahinnya. Apa kita iya Bunda. ya, kan Miss yang nambahinnya. Iya, untuk saldo Algo Koin, Miss Dani yang top up ya, karena kan Miss Nia yang melihat nih di kelasnya teman-teman seperti apa gitu ya, misalnya sesuai dengan aturan di kelas. Nah, itu biasanya Miss Nia akan tambahin Algo Koinnya gitu ya. Nah, itu kenapa Miss Nia sarankan teman-teman datang tepat waktu nih, biar nanti dapat algo koin yang banyak ya. Sama jangan ini teman-teman, kalau bisa harus hadir terus, karena biasanya algo koin yang banyak itu salah satunya adalah hadir di 4 kali pertemuan di 1 bulan tuh. Nah, itu algo koinnya cukup banyak, kayaknya 30 atau 40 algo koin ya. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Biar bisa cepet-cepet ditukar sama ini ya, Robux ya teman-teman ya. Wih,
Faza, good job. Semangat. Udah nomor 3 nih, Faza cepet banget ngetiknya ya. Oke, Kemal juga nomor 3. Semangat ya. Oke deh, teman-teman. Tapi sayangnya sudah pukul 9.30 untuk Kemal, untuk Faza. Nanti boleh dilanjutkan di rumah ya. Tapi harus dikerjakan nomor 3 sampai selesai, yaitu yang kode rahasia departemen. Kalau gitu Miss Dani izin stop share screen dulu ya. Wah, Kemal sebentar lagi nih ya. Kalau gitu Miss Dani izin stop share screen dulu. Untuk teman-teman yang belum, nggak apa-apa nanti dilanjut lagi. Faza juga tuh udah level bonus. Sekarang Miss Dania izin untuk share screen lagi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman terima kasih. Tadi teman-teman sudah melatih pemahamannya teman-teman terkait simulasi papan ketik ya. Yang dimana tadi Miss Nia lihat contohnya seperti Rehan. Rehan sampai deg-degan tadi katanya ya saat nyetik ya Rehan ya. Iya, tapi akhirnya bisa. Iya, Kemal juga deg-degan ya. Tidak apa-apa, malah itu proses belajarnya. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa. Maka dari itu kalau teman-teman perhatikan, simulasi papan ketik yang ini dia agak cepat tuh untuk munculnya balon-balonnya teman-teman. Karena atau supaya melatih teman-teman biar nanti makin hafal nih tempat-tempat dari keyboardnya. Gitu ya teman-teman ya. It's okay. Memang seperti itu kalau belajar Miss pun kalau pas seumuran teman-teman ya pas belajar ngetik juga gitu deg-degan. Tapi akhirnya sampai sekarang udah bisa deh jadi kebiasaan ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke misi berikutnya yaitu membantu pembuat robot. Kita baca dulu misinya nih teman-teman. Bengkel siap menyambut seorang pembantu baru. Ya, karena tadi kita sudah masuk ke workshop, lalu para ahli mengundang Bit dan kita teman-teman untuk pergi ke bengkel. Makanya tadi kita masuk menggunakan kode Miss, rahasia. Iya, eh, pembantu barunya adalah Bit. benar, pembantu barunya Bit dan juga kita nih nanti ya yang akan membantu orang-orang atau ahli-ahli di bengkel. Berarti kita sudah dipercayai nih sama ahlinya nih teman-teman ya. Nah, bagaimana membantunya? Pembuat robot butuh bantuan katanya nih teman-teman. 3 tugas penting yang menunggu untuk dilakukan. Setiap tugas membutuhkan kemampuan untuk bekerja dengan alat-alat tadi dan juga file ya. Nah, di sini ada tugas 1, namanya adalah serangan virus. Di bengkel katanya para perakit robot terinfeksi oleh virus komputer, teman-teman. Nah, nanti teman-teman silakan temukan kode virus dalam sistem. Lalu hapus file berbahaya yang nama filenya, ingat-ingat ya, nama filenya adalah malware.exe. Ya, nama file berbahayanya namanya adalah malware.exe. Kalau hapus berarti pakai alat apa tadi namanya teman-teman? Ada yang masih ingat nggak kalau hapus pakai apa? Rename kah? Cut? Delete. Delete, betul Bilal. Delete. Betul Rehan, delete ya. Oke, lalu tugas berikutnya apa? Kita lihat tugas-tugasnya dulu ya. Yang pertama teman-teman harus cari tadi file yang berupa malware.exe. Tugas kedua, nanti teman-teman robot diminta untuk membangun bengkel impian. Yang dimana kalau teman-teman lihat tuh, bengkelnya di sini masih tidak rapi ya. Nah, nanti teman-teman harus ikuti gambar dan buat struktur folder. Karena kalau teman-teman ingat folder itu tempat penyimpanan filenya, ya teman-teman ya. Tempatkan masing-masing dari 6 file ini dalam kompartemen yang benar atau dalam penyimpanan yang benar. Itu tugas kedua. Dan tugas ketiga nanti kita juga harus mengajarkan robot dengan pembuat robot dan mengatur sistem filenya. Ini juga sama nih, berantakan nih teman-teman yang ketiga ya. Nanti teman-teman ikuti latihannya, buat foldernya dan masukkan file-filenya sesuai tempat penyimpanan. Ya. Selesai deh. Miss Dania kasih contoh dulu ya. Coba teman-teman perhatikan layar Miss dulu supaya nanti teman-teman bisa mengerjakannya. Nanti kalau teman-teman masih ada di simulasi papan ketik, teman-teman bisa keluar dulu dan kita pergi ke nomor 3, membantu pembuat robot. Nomor 1, yang tadi ya, teman-teman cari nih folder yang tadi atau file yang namanya malware tadi. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa hapus ya. Misalnya ini kita hapus.
Kalau sudah dihapus, perhatikan teman-teman. Di sini ada file. File ini yang akan mendapatkan sandi baru ke departemen. Miss Dania kasih ulang penjelasannya. Kalau teman-teman hapus, jangan langsung pergi ke nomor satu. Teman-teman buka filenya, dan di sini ada ini ya, protokol perbaikan, yang dimana nanti ada kode perbaikan rahasia. Karena sistemnya tadi itu terkena virus, sehingga bisa diperbaiki nih teman-teman. Nanti teman-teman copy ya, atau teman-teman bisa copy untuk kalimatnya. Berarti kalau copy kalimatnya kayak kemarin teman-teman, kita klik, tahan, tarik, kita pilih ini kalimatnya atau kode rahasianya. Teman-teman klik kanan, copy. Sehingga di nomor satu nanti teman-teman bisa taruh di tempat ini nih, kode pemulaan rahasianya nanti ditanyain. Nanti teman-teman klik kanan, tempel ya, sehingga nanti teman-teman bisa menjawab. Gitu, itu nomor satu. Kalau nomor yang kedua, misi kedua, teman-teman ikuti tugas ini nih. Nih, yang ini ya teman-teman ya, di sini ada tugas. Misalnya, buat folder bengkel. Nih, kalau teman-teman sudah buat, jangan lupa dikasih nama ya, foldernya biar rapi ya. Di sini kan masih folder baru, nanti teman-teman ganti jadi bengkel. Kalau sudah, kita harus buat folder departemen. Nih, teman-teman, ini yang paling penting. Coba teman-teman perhatikan. Misalnya, Miss, folder departemennya taruh mana? Nah, ini teman-teman bisa cek gini. Misalnya teman-teman buat di sini, bikin folder baru, tapi tugasnya tidak ke checklist. Artinya tempatnya masih kurang tepat. Maka dari itu nanti dihapus, dan teman-teman coba buka di dalam folder bengkel. Kita bikin folder departemen. Nah, tuh baru berhasil gitu ya. Jadi untuk mengetahui tempat dari foldernya itu, teman-teman harus coba-coba. Kalau misalnya dia belum terchecklist, berarti masih belum tepat tempatnya. Gitu. Lalu yang ketiga buat departemen diagnostik. Nah, di sini dia salah. Berarti kita buka lagi foldernya departemen, kita bikin diagnostis tuh di sini ke checklist. Lalu ada lagi departemen perbaikan. Jangan lupa dikasih nama ya teman-teman ya. Diagnotis dan perbaikan. Kalau sudah, teman-teman bisa masukkan filenya. Filenya yang mana, Miss? Yang mana diagnostik, yang mana perbaikan? Teman-teman bisa lihat dari tipe filenya. Dibaca ya, teman-teman, ya, dicermati ya. Di sini ada yang namanya contohnya komputer diagnostik, berarti dia masuk ke folder diagnostik. Ya, lalu ada scanner diagnostik. Nah, itu berarti masuk ke dalam folder diagnostik. Sedangkan kalau perbaikan adalah selain yang diagnostik. Gitu ya. Oke, kalau gitu yuk silakan teman-teman kerjakan. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai akan ada file. Teman-teman harus buka filenya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan kode rahasianya dan bisa mengerjakan nomor 2 dan 3 ya. Oke deh, kalau gitu silakan coba sambil share screen yuk dan dikerjakan ya. Oke, yuk mantap. Coba semuanya boleh sambil share screen yuk. Ah, nice job. Oke deh. Semangat, yang nomor satu masih mudah Apa ya. ini? Kemal Karena harus mau cari. nanya, Miss. Ya, apa tuh? Tak tahu, Miss. Wah, tadi Miss Deni udah sampaikan loh. Yang pertama, Kemal harus cari file yang namanya malware.exe. Coba, dan nanti Kemal hapus ya. Malware.exe boleh dicari, dibuka-buka dulu kayak kemarin. Kemal cari file yang namanya malware.exe. Yang pertama ya teman-teman ya. Yuk, silakan teman-teman buka dulu foldernya dengan cara klik 2 kali. Cari-cari tuh. Dan nanti teman-teman bisa ini ya, cari ya namanya malware.exe, dan jangan lupa dibuka file yang sudah berwarna hijau tadi. Nah, itu nanti ada kode rahasianya. Nah, itu dibuka Bilal, betul. Diklik 2 kali ya, berarti ya. Klik, klik. Nah, itu dia. Nah, itu kode perbaikannya sudah kena, udah dapat tuh. Nanti Bilal bisa copy ya. Yang ini nih. Tada! Nah, tadi cara kopinya gimana? Silakan ya, Miss Dani harap teman-teman masih ingat nih cara copy paste untuk Miss, kalimat. ikan mana, Miss? Kayak mau cari untuk file yang malware. Iya, tuh kalau tidak ada di sini cari di tempat lain, Kemal. Kayak waktu itu ya. Nah, cari lagi, silakan. Semangat ya.
Wah, itu bukan malware tuh. Itu namanya teks komunikasi. Berarti cari lagi di tempat lain. Miss, aku udah dapat nih. Wih, jangan lupa dihapus ya. Kalau sudah dapat, teman-teman bisa hapus. Kalau sudah dihapus, nanti dia akan berupa file yang baru, berupa dokumen. Teman-teman bisa buka dokumennya ya. Nah, itu dibuka. Klik, klik. Nah, itu dia. Ini harus di copy nih, Rehan. Yang ini nih, kode perbaikannya. Rehan copy. Berarti kemarin gimana cara kopinya? Dipilih dulu. Kata-katanya dipilih dulu, diklik, ditahan. Dibuka lagi, Rehan. Nah, diklik, ditahan. Di tulisan pembangunan. Pembangun. Ya, dipilih sampai warna biru kayak kemarin Rehan. Diklik, tahan, tarik. Dari huruf P. Dari huruf P-nya. Ah, iya. Miss, kalau sudah kopi, gimana, Miss? Kalau Apa sudah di lagi? copy, Bilal ke nomor 1. Kita taruh kode rahasianya di sana. Berarti ditempelnya di nomor 1 ya. Ah, itu dia. Arahkan ke yang biru, betul. Klik kanan, Tidak, copy. copy tadi tuh, klikan. Nah, baru ke nomor 1, Rehan. Ke nomor 1, lalu kita tempel di tugasnya. Iya, klik kanan, tempel. Diklik dulu tempatnya, ya, klik kanan, tempel, paste. Yes, betul caranya gitu. Jangan lupa di checklist ya. Nah, tempelnya berarti di sini ya Bilal ya. Bilal klik dulu. Di tempatnya klik kiri ya. Baru klik kanan. Klik kiri, baru klik kanan. Wah, diklik lagi Bilal. Sampai ada yang garis dia itu klik, klik gitu tadi ya. Klik kiri dulu. Baru di sini, tetap di sini klik kanan. Ah, betul. Paste. Yeay, baru dikumpulin ya. Betul kayak gitu. Semangat. Wah. Miss, Mm-mm. kayak mana? Kayak mana cara buat Oke. folder bengkel? Wah, berarti Folder bengkel. di sini klik kanan, Rehan klik kanan di yang putih, lalu bikin folder baru. Betul. Lalu bisa di rename. Ayo rename gimana tadi caranya? Ganti nama jadi bengkel. Wah, kalau Faza, berarti tadi kalau Faza sudah copy yang kode rahasianya, nanti Faza bisa taruh di sini ya, bisa tempel di sini ya. Klik, lalu tahan. Nah, tadi di mana tuh malwarenya? Silakan Faza cari malwarenya ya. Oke deh. Ya, dibuka-buka lagi ya Faza ya. Kita cari malwarenya nih. Tadi di, oh bukan di situ. Hampir benar tempatnya. Nah, itu dia. Faza hapus dulu malwarenya. Faza hapus malware, dihapus. Kalau sudah dihapus, nanti dibuka file. Nah, itu dia yang itu. Faza buka filenya. Yang protokol perbaikan. Yang ini Faza buka. Ya, betul. Nah, yang ini Faza copy ya. Kode perbaikan rahasianya adalah pembangun. Kemarin cara kopinya gimana? Coba Faza boleh ya. Ah, itu dia. Klik yang lama di tulisan yang tadi sudah biru dan kita ke nomor 1, tempel di bagian ini. Betul. Diklik, tahan, baru paste. Ah, betul. Nice jawab. Baru di checklist ya, Faza ya. Lanjut nomor 2. Wih, pintar. Wow, cool. Teman-teman ada nomor 2 nih. Semangat ya, teman-teman ya. Ikuti tugasnya kalau nomor 2. Diagnostik. Nah, untuk Faza, Faza bisa buka tugasnya di sini. Faza ikuti tugas-tugasnya ya. Coba Faza buka nih.
yang seperti ada mata di sana ya. Oke. Pertama, buat folder bengkel. Tadi gimana ya cara buat folder bengkelnya? Berarti Faza klik yang di tempat kosong ini. Klik ditahan, lalu bikin folder. Namanya bengkel. Faza ubah dulu namanya ya, karena di sini masih folder baru Miss, nih. Iya, apa nih? bikin bikin folder diagnostiknya di dalam Departemen? folder departemen. Betul, kayaknya bisa deh. Nanti kamu bisa cek di tugasnya ya. Kalau sudah hijau berarti betul. Kalau belum hijau berarti tempat ini salah. Gitu ya. Semangat teman-teman. Nah, Rehan bisa buka lagi tugasnya. Sudah benar belum tuh? Sudah hijau belum? Wah, pintar. Good. Bengkel. Setelah bengkel, Zia kasih nama departemen. Wih, keren. Mantap, teman-teman. Wah, kalau ini Faza, karena yang pertama berarti foldernya bukan Miss, departemen. Yang pertama nama Miss, foldernya bengkel ya. Betul. Iya, Rehan, kenapa? kayak mana cara buat tulisan dia apa Diagnostik. namanya? Diagnostik. Diagnostik. Nah, Oh, Rehan bisa buka di tugasnya. Di tugasnya kan ada tuh tulisan diagnostik tuh. Coba ya. Rehan buka tugas. Dan yang ini nih tulisannya diagnostik. diagnostik. Gitu ya. Boleh dikasih nama lagi. Nah, setelah bengkel apa nih Faza? Faza bikin folder namanya departemen. Wih, good job. Kalau sudah, nanti Zia, kalau Zia bingung ya, folder yang diagnosis sama perbaikan gimana, Miss? Nanti Zia bisa coba, misalnya kayaknya di dalam departemen deh. Zia buka dulu folder departemen, dan kita bikin dua folder lagi di sini. Coba ya, ada diagnostik dan perbaikan. Kalau dia berhasil warnanya hijau, artinya tempatnya benar. Foldernya di sana. Gitu ya. Silakan Zia, boleh dibuat dulu ya. Setelah diagnostik apa tuh? Rehan. Ini folder juga ya, Rehan? Departemen perbaikan. Iya, itu berarti bikin folder juga di departemen. Masih di Di depan departemen. di Di dalamnya. di dalam Ah, departemen. betul. Jadi di dalam departemen ada dua folder ya teman-teman. Folder departemen diagnostik sama perbaikan. Yuk, silakan. Bikin lagi satu lagi berarti Rehan. Perbaikan. Tuh, bener kan? Tempatnya ya, perbaikan ya. Kalau sudah, nanti untuk Bilal, Bilal karena udah semuanya, Bilal pergi ke area kerja dan kita cut. Jadi file-file yang di luar kita cut aja ya teman-teman ya, biar langsung dia di posisi tempat yang kita mau pindahin. Diagnostik dengan diagnostik, selain diagnostik berarti dia masuk ke perbaikan. Gitu ya. Nah, di sini kita filenya pakai cut, jangan copy ya teman-teman, kita pakainya cut. Karena nanti kita mau langsung pindahin ke tempat yang baru. Cut itu potong tadi ya namanya ya. Betul. Silakan. Departemen, betul. Departemen perbaik diagnostik ya. Akan peralatan diagnostik dan perbaikan. Nah, Kunci teman-teman, untuk Inggris. yang tidak ada kata-kata diagnostik berarti dia masuk ke perbaikan. Kalau yang selain diagnostik itu dia masuk ke perbaikan ya. Kita pakainya cut, teman-teman. Miss Dania ulang. Untuk file ini kita bukan pakai copy, tapi kita pakai potong ya. Kita pakai potong ya. Tadi caranya gimana? Ayo. Nah, ini di klik kanan dulu. Rehan, klik kanan, potong. Klik kanan, potong. Gitu ya. Silakan, lanjut lagi.
Ya, kita cut lagi, Bilal, betul. Taruh di diagnostik ya. Dibuka dulu folder diagnostiknya. Nah, baru tempelnya di sini. Wah, diulang lagi, Bilal. Di-cut lagi ya. Bilal cut yang ini, komputer diagnostik. Klik kanan, potong. Kalau sudah ke folder diagnostik, dibuka dulu. Baru di sini klik kanan, tempel. Nah, gitu caranya ya. Oke, lanjut lagi, Bilal. Kalau Kemal sudah sampai mana nih? Diagnostik. Oke. Wih, good. Lanjut lagi cari yang diagnostik. Oh, udah pinter. Berarti yang lain kita taruh di perbaikan ya. Good job, Kemal. Wah, good. Silakan. Teman-teman, sepertinya waktunya untuk hari ini kita cuma bisa selesaikan sampai nomor 2. Nanti untuk yang nomor 3, teman-teman lanjut lagi di rumah sebagai latihan ya. Yuk kita kerjakan selesaikan nomor 2 dulu ya. Tes, tes. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman, mohon maaf ya, Miss Dani harus matikan kamera karena di rumah Miss mati lampu nih, teman-teman. Jadi mohon maaf ya, teman-teman ya, boleh coba dikerjakan dulu. Silakan. Oke, semangat ya, teman-teman ya. Miss, Tema sudah siap. Wih, good job Kemal. Kalau gitu Kemal bisa langsung pergi ke Ada nomor rahasianya 4 ya. apa, Miss? Kemal bisa pergi ke nomor 4 sama 5. Kode rahasianya kalau udah selesai di situ ada file baru, Rehan. Nah, itu coba kamu buka ya. Miss, udah maaf. Sebentar. Aku juga sama nggak tahu. Kode rahasianya ini teman-teman. Miss Daniel langsung kasih ya. Miss, Insinyur. Miss, nggak tahu. Tes. Kode rahasianya adalah insinyur ya. Boleh silakan teman-teman ketik. Apa ya? Lokakarya atau lokakarya enggak? Miss apa? Bengkel ya? Bengkel. Namanya adalah Miss, tes. Inun itu apa, Mas? Namanya adalah insinyur. Silakan ya teman-teman ya. Tes. Apa kode peluncurannya? N N, N, S S, Y Y, tadi. I N. N, Itu penuh selanjutnya Kak. Nih, lagi. iya. Bisa Oke, tes. Wah, untung nyala lagi nih teman ya. Untung nyala lagi nih teman-teman. Aduh, Miss Dania udah Miss, panik. Oke, teman-teman, yang nomor 2 yang sudah selesai nanti akan Miss, mendapatkan ya kode namanya insinyur ya. Satu lagi. nanti lampu di sana Kemal. Jadi Iya, nggak bisa. nomor 2 itu namanya insinyur ya, teman-teman ya. Yang tadi Insinyur. sudah dibuka, namanya adalah insinyur. Wih, Kemal sudah. Wah, nice job. Oke deh, Iya. Nomor 2 teman-teman. tadi gimana, Miss? Iya, Kode rahasianya? kode rahasianya namanya insinyur ya, teman-teman ya. Nih, Miss Dania Ketik ketik. aja ya, Miss? Iya, Miss Dania ketik di chat ya. Insinyur. Nggak apa-apa, diketik dulu aja ya.
karena waktu kita sudah mepet nih teman-teman. Yang terpenting tadi teman-teman sudah belajar ya. Insinyur. Yes. Nah, besar semua ya kata-katanya ya teman-teman ya. Oke deh, insinyur. Kalau teman-teman mau copy di chat boxnya juga boleh, silakan ya. Insinyur. Yeay, berhasil. Iya, kenapa Kemal? Kemal sudah ya? Tidak bisa tahu. Oke, nomor 3 dia masih sama kayak nomor 2 Kemal. Tapi nanti Kemal bisa kerjakan di rumah ya. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu harus dibuka dulu kayak tadi. Dibikin lagi, dibuat-buat lagi foldernya ya, teman-teman ya. Oke deh, teman-teman. Mohon maaf karena tinggal 5 menit lagi waktunya. Dan setelah ini Miss Dania mau ada kelas lagi. Kalau gitu Miss Dania izin stop share screen dulu ya. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan kode rahasia, nanti setelah ini, setelah kelas, teman-teman lanjutin lagi ya. Diperbaiki lagi, teman-teman dibantu lagi tuh robot-robot mekaniknya untuk bisa membuat bengkel impian. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan kode rahasia. Nanti saat teman-teman pengerjaan di rumah ada kebingungan, teman-teman bisa langsung WhatsApp Miss Nia ya. Nanti Miss Nia akan bantu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau reflection dulu. Kita ingin mengulas materi hari ini dulu teman-teman. Kira-kira hari ini teman-teman sudah belajar apa nih di dalam workshop teman-teman? Yuk, teman-teman sebutkan ada 4 tadi, 4 alat apa saja? Apa ayo? Paste. Copy paste, Copy. pinter. Setelah copy paste tadi apa lagi? Paste. Cut paste, pinter. Apalagi nih teman-teman yang ketiga? Mengganti nama. Dan terakhir? Terakhir apa teman-teman? Delete atau menghapus, pintar. Artinya teman-teman hari ini fokus nih belajarnya sehingga teman-teman masih ingat ya apa yang sedang kita pelajari. Kira-kira menurut teman-teman hari ini yang paling sulit yang bagian mana nih? Apakah saat kita mencari mencoba alat-alat tadi, simulasi papan ketik atau membantu bengkel? Kira-kira hari ini yang paling sulit di bagian mana teman-teman? Simulasi. Papan ketik? Ya. Oh, kalau Rehan paling sulit simulasi papan ketik. Kalau yang lain, hari ini paling sulit bagian mana, teman-teman? Papan ketik. Yang mana? Papan ketik. Oke. Kalau Kemal ya? Iya. Ada dalam itu, ayah. Iya, itu susah ya. Oke, kalau Zia bilang? Kode rahasia aku, Miss. Kalau bilang kode rahasia. Kalau Zia paling sulit bagian mana? Yang kode rahasia juga? Oh iya, betul. Jadi teman-teman karena di sini banyak yang sulit itu di kode rahasia, sebenarnya tidak sulit, tetapi memang dia banyak ya untuk yang harus kita lakukan di sana tuh teman-teman. Jadi nanti boleh di rumah sebagai latihan Sebenarnya nih, tidak sulit. supaya teman-teman ingat-ingat materi di hari ini nanti boleh dilanjutkan ya nomor 2 dan nomor 3. Kan di situ ada tugasnya tuh. Nanti teman-teman ikutin aja tugasnya tadi kayak di nomor 2. Kira-kira sampai sini dari teman-teman semua ada pertanyaan tidak nih sebelum kita tutup kelasnya? Miss, Any kalau question? centang ungu tuh bener ya apa salah? Kenapa Bunda? Centang ungu tuh. Kalau centang ungu itu dia ini ya sudah diterima di platform seperti itu Bunda. Jadi Belum bisa benar ya? iya, jadi nanti akan dicek lagi. Itu ya Miss. Bila? Iya. Miss, Mm-mm. Kenapa Rehan? Ada nanya apa? Miss buat ini pakai apa? Hah? Buat apanya tuh? Buat apa namanya? Buat pelajaran ini pakai apa? Waduh, bukan Miss Nia yang bikin. Yang bikin Algonova, Rehan. Tapi itu adalah pertanyaan yang bagus ya. Artinya kamu penasaran nih, keren banget. Iya, tapi Aku sayangnya memang bukan suka Miss Nia. penasaran, aku Bagus kepo-kepo. malah, itu bagus loh. Itu bagus, jadi nanti kamu mempunyai informasi yang lebih banyak ya. Gitu. Iya, sayangnya bukan Miss Nia yang bikin ya, Rehan ya. Algonova yang bikin. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kita mau foto dulu yuk. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Sayangnya Faza keluar nih, kayaknya karena jaringan ya. Kalau gitu yuk, kita foto dulu ya. Teman-teman, Miss-nya hitung sampai 3. Sudah siap? 1, 2, 3.
Ih, lucu-lucu banget, gemes. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih ya sudah membantu Dit dan kita sudah selesai nih kelas hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman ya. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.